membuat sebuah konfigurasi jaringan network, network jaringan juga, maaf ya. Intinya kalau kita mau buat sebuah struktur jaringan, yang pertama kita gambar dulu manual, kita buat dulu blok diagramnya, kita gambar gitu ya. Jadi kita tahu dulu masing-masing port ini, kan di sini ada 5 port nih contohnya. Kita membuat failover, mana yang mau kita jadikan sebagai sumber data, mana yang mau kita letakkan sebagai link pertama dan link kedua. Sumber data link pertama dan link kedua. Itu yang paling penting. Kemudian yang lain bisa ditambahkan mungkin satu port kosong untuk kita buat konfigurasi. Biasanya di port 5 kita buat untuk konfigurasi. Setelah itu yang pertama setelah kita buat skemanya, contoh kita ada 3 buah ulang ya, 3 port yang akan kita gunakan. Kita masuk ke address IP, kemudian address ada seperti yang saya sudah kasih ke Nuti kemarin. Iya. Sudah balik kamu. Nah, kemudian kita tambahkan, ambil kursi kalau ini susah. Plus untuk kita buat konfigurasi bang. Sudah ya? Plus ini, plus. Kemudian kita masukkan IP-nya. Bebas 10. Ini bebas ya? Iya. IP di sini bebas. 10. Poin 2. Nah, saya bikin 10 lagi lah. Iya. Kan bebas terserah saya. Bukan, kan Mas ini yang sudah terhubung dulu semua IP-nya, interface-nya dengan busnya. Baru FO-nya. FO itu apa? Fiber optic. Failover. Maafkan saya. Tadi SS, sekarang FO. Habis itu nanti GG nanti lama-lama. Maafkan saya. Oke. Saya buat konfigurasi sama seperti konfigurasi yang kita punya di PSR ini. Ya. Ini yang akan saya buat. Failovernya. Iya. Yang saya buat konfigurasi failover seperti yang ada di PSR. Jadi sama. Jadi ceritanya ini sudah disetting radio mikrotiknya sampai di bridge kemarin. Terus Lanjut ke failover. Enggak, ini Beda kita lagi. beda cerita. Karena kita kan ini yang kalian mau pelajari adalah filenover. Kalau saya bahas yang kemarin terlalu panjang nanti. Iya. Ada dari tunnel, dari EOP tunnel, kemudian Berarti beda. Berarti ini file over. ini toh. just Untuk file over. You know? Yes. Yes. Aduh, Yes, saya lupa. sir. Jangan, saya sudah lama nggak pernah kamu. Kamu Inggris. Kita lanjut lagi ya. Jangan terlalu tegang, Ini IP-nya saya buat IP yang sama seperti yang kita sudah buat. Yang 10 poin. Ini 15. Kemudian di sini adalah slash 24. 24 nih kalau kita jadikan dia binary kalau tidak salah. Ini kan ini hexa kalau tidak salah. Nanti dia jadi 255. 24 dibagi 2 sendiri, 4 sendiri dibagi. Ini kan hexa. Kemudian di situ yang kita setting adalah port 2 sebagai sumber data, ya. Port 2 sebagai sumber data, port 3 dan port 4 adalah link data. Tadi sumber data ada di port 2, 3 dan 4 sebagai link data. Ini yang pertama kita letakkan di port 3. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian oke. Atau oke langsung pun enggak salah. Kemudian tambah lagi satu. Nah, 192, 168, 45. Kemudian IP-nya adalah 165. 165 atau 66 adalah HP ini 150. Kemudian di sini sama 24. Biar maksimum usernya kita gunakan 255. Portnya adalah port 4. Oh, ini masih link datanya nih.
Ini masuk link data. Iya. Link datanya. Oke. Beda kelas IP-nya mas, addressnya. Beda, tidak masalah. Tidak masalah kalau ini. Karena IP yang ada di dalam IP mikrotik maupun IP yang ada di radio link itu dia sifatnya hidden. Jadi enggak meskipun yang data yang dilewatkan itu menggunakan kelas IP yang berbeda, dia tidak pengaruh. Dia bisa lewat juga tetap. Karena sifatnya dia apa Hidden. di bahasanya ya? Apa Jadi lihat itu ya? ada pengertian juga ya. Jadi Ah. menginput berbagai macam IP Bisa mas. sama atau beda tetap Masquerade, bahasa di sini itu adalah masquerade. Masquerade itu dia seperti bayang-bayang, dia ada tapi tidak mengganggu proses alur data. Dia ada, dia sifatnya ada, IP-nya ada, tapi dia tidak dengan IP tersebut dia tidak menjadi foreign key. Kalau misalkan IP-nya tidak sama, tidak bisa terhubung, tidak. Dia masquerade. Masquerade itu maksudnya seperti bayangan, ada tapi tak nampak. Maksudnya dia tidak mengganggu proses. Tidak mengganggu proses alur data. Ada tangannya mengganggu. Proses alur data. Kalau untuk terhubung, tetap terhubung. Lanjut kita. Lanjut. Ya, Mas. Tapi bedakan, kalau misalkan sesama radio link kemarin kan saya sempat jelaskan IP-nya harus sama. Iya, Nah, Mas. itu harus sama. Kalau nanti datanya yang lewat di situ walaupun tidak sesuai dengan kelas IP tersebut bisa lewat tetap. Tapi kalau antara radio link satu dan radio link yang lain dia mau terhubung, dia harus IP-nya sama, frekuensinya sama. Apa lagi? Ya. Apa lagi, Mas? Antenanya, Mas. Nah, jenis antenanya tidak Enggak. Iya. Oke, selesai, cukup. Kemudian kita masukkan satu IP lagi. Oh, enggak kayaknya kemarin. Sumber data. Bisa juga sumber data kita masukin 192, 168, 168 lagi boleh. Saya lupa ini 124. Ini Ethernet 2. Berbeda. Ah, ini berarti sumber datanya ini. Sumber Sumber data datanya. dong. Ih sudah Iya. 2 lagi, berarti 2. Oh. Dia sebagai sumber data. Nah, Ini tuh biar mudah diingat ya, saya ganti sih namanya. sumber data. Datanya. Rename, Mas. Rename. Tekan 2 kali Mana kayaknya. caranya? 2 kali. Nih. Iya. Ethernet 2 kita jadikan sumber data. Iya. Sumber Itu data. tanam dengan Kemudian oke. Ethernet 3 kita masukkan di sini RL1. Iya. Radio link. Jadi dalam bridge itu Kemudian Ethernet 4 kita masukkan sebagai RL2. Oke, biar mudah diingat. Oke, di sini. Kemudian kemana apa lagi ya yang kita setting? Masih ingat? Jadi bedanya address sudah, interface sudah. Ini buat memudahkan kita menamai ini. Kemudian yang kita gunakan di file over sebelumnya untuk menghubungkan antara port 1 dan port. Jadi kan sementara portnya masih belum terhubung antara satu port dan port yang lain. Nah, kita menghubungkannya di sini kita menggunakan master port. Beda sama yang kemarin teman-teman setting. Kalau teman-teman setting kemarin dia menggunakan bridge untuk media penghubungnya. iya. Oke. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke radio link 1 dan radio link 2. Ini radio link 1. Kita setting master portnya ini kita hubungkan ke sumber data. Jadi sekarang kalau sudah dibuat seperti ini, antara port 3 dan port 2 dia sudah terhubung. Bagaimana tadi, Mas? Diklik di lihat sekarang ada R-nya. Sudah terhubung dia. Oh, iya tanda R-nya. Oh, iya. Berarti RL2 lagi. Running. Nah, radio link 2 kita hubungkan lagi. Sumber.
Kita Aman, Bos. masukkan ke sumber data. Support sumber data. Master portnya adalah sumber data. Hmm. Terhubungin. Yes. Bedanya S. Kenapa S sama RS R? dengan S apa mas? RS Running standby. Apa ya? Saya nggak tahu. Saya lupa. R itu nanti coba cari. Saya lupa. Oke. Sudah tadi ini cara menghubungkan. Kalau sebelumnya kan pakai bridge kan di sini running kan. slave. Nah, bridge kan pakai ini. Kita tidak pakai bridge, kita pakai master port. Kita pakai master port. Sudah ya. Kemudian yang kita setting adalah firewall. Nah, yang kita setting di firewall adalah NAT. Fitur rule kita arahkan ke NAT. Kemudian kita tambahkan satu yang baru. Out interface-nya. Nah, out interface yang kita istilahnya kita lepas protect-nya. Ini firewall kan pengaman, sistem pengaman. Di sini kita melepaskan sistem pengamannya di antara duanya, agar data apapun yang lewat dikirim ataupun lewat dari port 2 bisa mulus jalannya dari port yang lain. Dari port 3 maupun port 4 ada apapun datanya yang lewat di situ bisa diterima sama Port 2. port 2. Kita apply. Oke, sudah jadi. Gitu saja. Kemudian yang terakhir, cepat sekali failover. Terakhir nih. Ini terakhir nih. Setelah IP address, pertama kan tadi IP address. Ulang ya. Pertama IP address. Kemudian kita hubungkan masing-masing portnya. Jadi kita sudah buat IP virtual. Nah, kita sudah buat IP virtual masing-masing port. Kemudian kita hubungkan masing-masing port tadi. Sumber data dijadikan sebagai master port. Karena dia yang bisa terhubung ke port 3 dan port 4. Sedangkan port 4 dan port 3 diharapkan tidak terhubung. Kalau seperti ini masih ada kemungkinan dia bisa terhubung. Sebenarnya karena dia sama-sama melalui port 2 tadi. 3 ke 2, 4 ke 2. Bisa-bisa datanya bisa terlewat juga. Kemudian kita buat failovernya ada di router. Nah, kita buat di root. Kita tambahkan. Tambah plus nah, tapi bukan di destination address ya, yang kita masukkan di gateway. Nah, gateway-nya kita masukkan IP tujuan. Di sini contohnya, tadi kan 10. Nah, IP radio link di atas itu 11 kalau tidak salah. 11. Slash, tidak perlu slash. Kemudian cek gateway. Dia pakai metode apa sih? Cara mengeceknya dia pakai metode apa? Di sini kita pakai ping. Kita pakai ping. Scope dan target scope ini semakin kecil target scope-nya, kalau tidak salah itu dia semakin cepat. Pokoknya kalau setiap jadi scope itu saya kurang tahu dia acuannya pakai second atau microsecond. Tapi ini dua ini, target scope dan scope ini mempengaruhi proses identifikasi. Ini dua ini. Tapi kalau kita sudah pakai ping ini, dia prosesnya sama seperti kita kalau nge-ping pakai CMD. Kurang lebih sama seperti itu. Nah, kalau pakai ping tadi. Kemudian distance di sini apa kemarin ya? Distance. Jarak. Distance semakin kecil nilai besar. Nah, jadi nilai yang dimasukkan di sini adalah acuan sebagai dia nilainya semakin kecil,
semakin prioritasnya semakin besar, nilainya semakin besar, prioritasnya semakin kecil. Contoh, kalau 1 di bawah angka 1 berapa? 0 tidak ada. 1 selama dia 1 ini masih ada. Jadi IP yang ini masih ada. IP kan nanti dicek ini, bukan yang ini ya. IP yang ini dicek. Dia nomor 1. Selama IP ini masih ada, dia akan tetap terhubung walaupun mungkin agak jelek kualitas datanya seperti apa, tetapi dia akan tetap terhubung. Selagi dia masih terhubung. Jika tiba-tiba yang IP tersebut ini tidak ada, hilang, dia akan mencari mana distan yang berikutnya. Kalau di situ yang kita dicek nomor 2 kok tidak ada, nomor 2 kok tidak ada, berarti dia lagi lihat lagi ada nggak nomor 3. Kalau 3 ada, 3 yang terhubung, kemudian dicek IP gateway-nya. Nah, jadi dia pertama lihat ini dulu, distannya mana. Oh ini yang nomor 2 dulu yang dihubungkan, kemudian baru dilihat gateway-nya sekian. Mas, penyebab IP-nya hilang biasanya apa Mas? Penyebab IP-nya hilang, radio link-nya rusak. Radio link ini kalau ini, maaf, ini kan kita hubungkan antara radar ke peralatan kita menggunakan radio link nih. Kalau dia menggunakan kabel ya, kita bicara kabel. Contoh kita hanya menghubungkan dari sini ke atas, hanya pakai kabel bisa kan? Mungkin kabelnya putus. Nah, kalau pakai radio link juga kan bisa, mungkin kabelnya putus dari bawah ke atas bisa juga. Banyak kalau penyebab banyak sekali. Kabel putus, radio linknya karena hujan angin kencang, posisinya tidak center, tidak point to point lagi. Jadi dia ada geser seperti ini. Nah, sehingga tidak dapat ini dia sinyal tracknya nggak dapat. Bisa juga tadi sama petir. Jadi benar-benar fisiknya radio link ini yang rusak. Sehingga IP-nya tidak ditemukan. Banyak kalau penyebab tuh banyak sekali. Mungkin dicuri orang, nah bisa juga dicuri Iya, orang. bisa jadi. Bisa dicuri orang. Tapi ada larang tidak kalau misalnya ada yang ambil gitu. Kalau mau dibuat bisa juga. Bagus juga. Bisa ya kalau mau dibuat bisa juga. Tuh pikiran yang bagus. Iya, imajinasinya ini. Cocok jadi pegawai petani. Cocok emang. Amin ya Tuhan, amin. Sama Kidi. Oke, Terus Mas, distan. kalau IP-nya hilang kan katanya Mas tadi dia mencari IP Dia distannya dia cari dulu distan berikutnya. Iya, Oh, distan. Oh, ada nomor 2 ada. Nomor 2. Habis itu ada IP-nya. Oh, IP-nya ada. Nah, Bapak dia berubah, change. Tapi dia melewati satu tahapan ping tadi nih. Oh, ping ini selama saya pernah uji coba di peralatan kita. Dia paling lama itu scan 3 kali scan. Jadi 3 kali RTO baru dia change over. Tapi kemarin pas kita coba, teman-teman coba waktu di sebelah, berapa orang coba? Nuti, Aura sama ini Aldi. Nah itu kan kemarin kita coba satu kali RTO langsung dia change over ya. Iya. Jadi saya pernah coba maksimal dia 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah 1 kali RTO tuh bukan 1 detik, bukan mikrosecond dia. Cepat. Nah, Itu 3 kali pas balik atau pas pindah pas dia terhubung lagi. Nah gini, pertama adalah saat kita simulasi, yang pertama kabelnya kita cabut. Jadi yang distan yang pertama kita cabut, dia antara perubahan dari data itu bisa dilewatkan lagi adalah 3 kali Microsecond. ping, Oke. bukan second ya, 3 kali scan. RTO, 3 kali RTO, dia langsung terhubung lagi. Kemudian pas kita kembalikan lagi kabelnya itu tanpa ada jeda, langsung dia cepat kembali, lebih cepat tanpa jeda. Udah. Itu saya sudah pernah coba. Pun kemarin kita coba juga ternyata sama. Iya. Pas dicabut ada 1 kali RTO, habis itu dia terhubung lagi. Terus pas kita colokkan kembali ternyata tanpa jeda langsung. Oke. Tetap ada. Mana-mana. Nah, tapi gimana kita tahu itu dia sudah terhubung atau belum? Kita bisa lihatnya dari sini ya kemarin. Bukan. Nah ini antara yang AS kan yang dia lagi nih. Coba kita bahas satunya lagi ya.
192 168 45 155 Desainnya ini kita buat dua. Ini skopnya. Ininya scannya kita harus pakai pink. Nah. Oke. Di scan itu karena sumbernya dari sini. Oke. Sini. Nanti gambar itu dari sini. Nanti saat yang aktif kelihatan dia ada tulisan AS. Kalau misalkan IP yang ini tadi nggak aktif, sama ini sama-sama nggak aktif nih, karena nggak pas di scan nggak ada yang AS nih. Coba perhatikan baik-baik. Semuanya untrackable. Semuanya untrackable. Karena apa? Di scan lama-lama nggak ada IP-nya, emang nggak ada IP-nya. Nggak ada IP-nya. Kalau kita perhatikan lagi yang ini. Coba ini. Mana laptop kamu? Buka ini. Kita buka, terus setting port 3 dan port 4 sama dengan IP yang ini yang saya masukkan sini. 10, 11 dan 145, 555, 155. Hanya di setting ini ya, IP 3 dan 4 aja. Terus kita buka 3 dan 4. Laptop. Apa? Ini lobet atau mati? Bisa dianalisis. Tanya starting nggak nih? Oke, Mas, ini kayak ini. Mana? Namanya Pak Sima. Oh iya. Dia di depan ini. Mau kemana tadi? Dia sudah mau dengan pegawai itu. Mudah saja kan, hanya 4 tahap ya tadi. Iya Mas. Address, kemudian Interface, mengubah nama. master port, Hmm. habis itu firewall yang kita Firewall, setting, baru root. baru kita rootnya, kita rutenya mana yang kita mendahului, mana yang kita dahulukan. Yang diutamakan. Betul. Stabilitaskan. Ditamakan. Nggak usah. Berarti Mas nggak bisa ya Mas, misalkan distance-nya 2, ada yang 1, ada yang 2. Tapi kita mau utamakan yang 2, nggak bisa kan Mas? Otomatis pasti harus yang 1. Iya, kalau kita mau utamakan yang 2 itu jadikan 1. Oh iya. Kalau kita mau Sistemnya kita yang buat sendiri. Kamu sampai di situ, oh positif berapa? Yo, misalnya 3. Dua. 2. Satu. iya, satu jadi misalnya kamu radio link mana yang mau kamu gunakan sebagai prioritas, itu yang dijadikan nomor 1. Sama begini contohnya. Kau senang sama Syawal, sama Dimas juga. Tapi kalau bisa senang Syawal, ya kau harus prioritaskan Syawal, jangan si Dimas.